Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Bayu Budi Kusuma dari kelas F dengan NPM 2300256. Di sini saya akan menyelesaikan hasil kerja untuk UAS ini, yaitu dengan penyelesaian sengketa pada masyarakat bersahaja. Tujuan artikel yang saya buat ini untuk menganalisis dikotomi antara sistem penegakan hukum adat yang beredar pada living law dengan hukum modern negara yang didominasi oleh positivisme yuridis yang kaku. Fokus kritiknya adalah formalisme peradilan negara kerap melakukan simplifikasi dan reduksi terhadap hakikat konflik komunal yang justru memicu disintegrasi sosial baru. Argumen utamanya, integrasi nilai keadilan konstitusional restoratif adalah kebutuhan mendesak bagi sistem hukum nasional dan perlu adanya pemulihan legitimasi peradilan modern melalui pengakuan pluralisme hukum. Profil masyarakat bersahaja. Masyarakat tradisional dicirikan oleh struktur sosial yang homogen dengan relasi antar individu yang bersifat Gemeinschaft atau paguyuban. Dengan keterikatan emosional, yaitu hubungan sosial didasarkan pada perasaan, tradisi, dan magis religius terhadap ruang hidup. Selanjutnya, the living law, hukum bukanlah teks tertulis, melainkan jalinan nilai dan kesepakatan komunal yang dinamis. Selanjutnya, ini tentang kosmologi hukum dan anatomi konflik. Hukum sebagai pemulihan keseimbangan. Dalam masyarakat tradisional, konflik tidak dipahami sebagai pelanggaran hak perdata atau delik pidana mekanistis, melainkan sebagai kondisi patologis, yaitu gangguan kosmis ini, pelanggaran dinilai mencemari kesucian kampung di dalam desa Kalapatra yang dapat mengundang petaka bagi seluruh komunal. Yang kedua, ada batas yang cair, ketiadaan pemisahan mutlak antara pidana dan perdata. Sengketa properti atau gesekan personal dikelola dalam satu wadah musyawarah. Selanjutnya ada restitutio in integrum. Tujuan akhir adalah mengembalikan harmoni pada keadaan semula, bukan semata-mata menghukum pelaku demi retribusi. Yang terakhir ada sanksi simbolis, kewajiban hewan kurban untuk ritual pembersihan desa atau denda adat untuk kepentingan komunal bersama. Selanjutnya, mediator versus hakim. Struktur penegakan hukum dalam komunitas tradisional menempatkan tetua adat sebagai fasilitator, bukan pemegang otoritas absolut, yaitu dengan karakteristik gaya kepemimpinannya non-otokratis atau fasilitatif. Basis keputusannya ini konsensus melalui musyawarah, orientasinya masa depan dengan tujuan harmonisasi, metodenya dengan mediasi komunitas. Alienasi dan reduksi keadilan. Ketika sengketa masyarakat sederhana dipaksa masuk ke peradilan formal, terjadi simplifikasi yang keliru, yaitu reduksi fakta sosial, jalinan sejarah keluarga, dan relasi sosial diabaikan demi unsur pasal hukum. Yang kedua, logikanya win atau loss. Satu pihak menang mutlak, pihak lain kalah total menciptakan dendam, biaya tinggi, prosedur yang mahal, kompleks, dan geografis yang tidak terjangkau. Indikator kegagalan sistem litigasi, penumpukan perkara dan kondisi penjara membuktikan bahwa pendekatan pidana retributif dan litigasi konvensional telah mencapai titik jenuh. Berikut eh, ada data dari analisis teoritis Blacklog Peradilan Nasional. Relevansi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, upaya mengintegrasikan living law melalui pasal 2 dan pasal 597 dihadapkan pada risiko baru. Potensi kooptasi hukum, kodifikasi ketat ke dalam peraturan daerah atau perda beresiko membunuh fleksibilitas hukum adat dan mengubahnya menjadi formalisme baru yang rigid, serupa dengan hukum barat. Transformasi paradigma negara. Negara perlu mere- mereformasi perspektifnya dari monisme hukum yang hegemonik menuju pluralisme yang transformatif. Hormati otonomi, keputusan lembaga penyelesaian sengketa lokal harus dihormati tanpa standarisasi birokratis yang kaku. Yang kedua, kekuatan eksekutorial, hasil musyawarah adat harus memiliki kekuatan final dan mengikat secara hukum selama tidak melanggar HAM. Yang ketiga, ada keadilan restoratif, menerapkan prinsip siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana memperbaikinya bersama. Selanjutnya ada memanusiakan manusia, mengembalikan hukum pada esensinya untuk memelihara kedamaian komunal dan harmoni sosial. Selanjutnya ada penutup.
yaitu penyelesaian sengketa adat bukanlah artefak masa lalu yang terbelakang, melainkan entitas hukum yang dinamis, responsif, dan teruji secara sosiologis dalam menjaga eksistensi masyarakat di tingkat akar rumput. Negara perlu mereformasi perspektifnya dari monisme hukum yang hegemonik menuju pluralisme hukum yang transformatif. Pengakuan terhadap institusi penyelesaian sengketa lokal tidak boleh terjebak dalam formalisme birokratis seperti kewajiban standarisasi Perda yang kaku, otonomi komunal masyarakat adat harus dihormati, keputusannya yang harus memiliki kekuatan eksekutorial yang final dan mengikat secara hukum. Sepanjang tidak melanggar hak asasi manusia yang fundamental, pembelajaran dari masyarakat adat merupakan langkah awal untuk mengembalikan hukum pada esensinya, memanusiakan manusia dan memelihara kedamaian komunal. Penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat adat ini bukanlah suatu artefak hukum masa lalu yang terbelakang dan harusnya dihilangkan demi modernisasi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan entitas hukum yang dinamis, responsif, dan teruji secara sosiologis dalam menjaga eksistensi masyarakat di tingkat akar rumput dengan dan sistem keadilan konvensional yang mereka miliki terbukti lebih efektif dalam memulihkan dampak sosial akibat konflik dibandingkan dengan institusi peradilan formal negara yang cenderung mekanistis. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk Bapak Subelo apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.